ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Ya. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi siapa yang menulis Alkitab? Manusia yang menulis atas dorongan Roh Kudus. Ya, orang-orang yang diberi inspirasi. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan dorongan Roh Kudus, sehingga penulisan itu murni karena Roh Kudus yang memberikan dorongan. Ya. Jadi itu adalah mengenal siapa penulis Alkitab, sehingga kita simpulkan siapa penulis Alkitab adalah Roh Kudus. Ya. Karena Roh Kudus yang mendorong. Itu akhirnya menjadi masuk akal kalau 40 orang penulis yang menulis Alkitab itu dalam jangka 1500 tahun penulisan menghasilkan sebuah karya yang satu fokus, satu tema, dan satu gagasan pikiran dari kejadian sampai wahyu. Mengapa? Karena Roh Kudus itu adalah Roh Kudus yang kekal, Roh Kudus Tuhan, sehingga dia terus bisa mendorong orang, siapa saja orangnya, dipakai pengalamannya dan diberikan dorongan sehingga menulis hal yang sinkron, tidak ada pertentangan. Ya. Sehingga orang menjadi sadar bahwa memang Tuhan itu ada dan Tuhan menyatakan sesuatu. Karena banyak orang yang memikirkan bahwa karena penulisnya berbeda, maka Alkitab itu bertentangan satu dengan yang lain. Ya. Alkitab itu bertentangan satu dengan yang lain. Yang paling baru saya dengarkan bahwa ada orang mempertentangkan mengenai doa Bapa Kami. Di dalam Matius pasal 6 ada doa Bapa Kami yang panjang seperti itu, bahkan sampai dihafalkan. Kita semua ada yang menghafal tahu doa Bapa Kami? Ya, bahkan menutup ibadah pakai doa Bapa Kami, seolah-olah doa Bapa Kami itu adalah resep manjurnya sebuah doa. Betul toh? Tapi kita kaget ternyata di dalam kitab Lukas pasal 11 Yesus juga mengajar doa Bapa Kami, tapi kaminya enggak ada. Hanya doa kepada Bapa itu saja. Dan doanya cukup singkat, cuman 3-4 kalimat. Ya, 3 kalimat dengan ditambahi 2 anak kalimat. Nah, terus kemudian orang berpikir, mana yang benar di antara doa Bapa Kami yang ada dalam Matius atau dalam Lukas? Kok beda? Nah, karena beda, orang berasumsi pasti ada yang salah satu ini. Ada orang yang mencoba menjelaskan, mungkin Matius itu ngutip Lukas, kemudian diperpanjang gitu. Lalu kemudian ada lagi yang mengatakan Lukas dan Matius mengutip sesuatu yang sama dari dokumen yang namanya Q. Lalu akhirnya kutipannya beda karena masing-masing pemahamannya beda. Nah, kita bagaimana ketika dipertentangkan karena kepenulisan yang bertentangan itu? Apakah itu artinya Roh Kudus mewahyukan dengan cara yang salah atau memberikan dorongan kepada orang yang salah? Atau orang berpendapat berarti salah satu dari doa Bapa Kami itu salah? Bagaimana pendapat Bapak Ibu? Pernah memikirkan? Karena doa Bapa Kami itu doa yang sangat populer di seluruh dunia. Tidak hanya viral, tapi populer. Dua Alkitab ya Pak, di Injil yang mencatat doa Bapa Kami. Jadi di Injil Matius Lukas dan Lukas ya. Ya. Beda. Siapa yang salah? Kalau kita mengatakan Matius yang nambah-nambahi, atau mungkin kita mengatakan Lukas yang mengurang-urangi, siapa yang untung dari pernyataan bahwa itu ditambah atau dikurangi?
Yesus memakai Matius seperti ini dengan maksud seperti itu, kemudian dorongan Roh Kudus kepada Lukas seperti itu. Maksudnya sama, tujuannya sama. Setidaknya kita tidak mencurigai penulis Alkitab itu salah satu ya. Dari 2 orang mesti ada yang salah. Itu setidaknya itu. Tapi kita belum bisa memastikan mana yang benar, mana yang salah. Tapi setelah saya coba mengamati ternyata ini 2 doa ini yang diajarkan Yesus itu berbeda. Jadi bukan doa yang sama, bukan doa yang satu kemudian doa yang lain, bukan. Di Matius dan yang ada di Lukas itu berbeda. Mengapa saya katakan beda? Karena cara mengajarkannya berbeda. Di kitab Matius itu Yesus mengajarkannya pada waktu khotbah di bukit. Nah, khotbah di bukit itu bukit di mana? Bukit di Galilea. Jadi itu adalah waktu pelayanan Yesus mulai. Dia naik ke atas bukit, khotbah yang pertama kali. Di antara rentetan khotbah dia mengajarkan doa Bapa kami. Tapi kalau di Lukas kita tahu bahwa tempat mengajarkannya bukan di Galilea. Dikatakan Yesus meninggalkan Samaria menuju Yerusalem, dekat kotanya Marta dan Maria. Berarti itu di perbatasan sekitar Betania. Dan pada waktu minta diajarkan di dalam kitab Lukas itu yang minta murid-murid. Ketika Yesus berdoa berhenti, murid langsung menyela, "Guru, ajarkanlah kepada kami sebuah doa seperti yang diajarkan Yohanes." Jadi niat mengajarkannya karena ada yang bertanya. Kalau di Lukas itu nggak ada yang tanya, Yesus mau mengajarkan sendiri, sehingga berbeda sama sekali. Tempatnya berbeda, pendengarnya berbeda, dan juga suasana mengajarkannya berbeda. Kalau kita nggak memahami konteks seperti itu, kita akan menjadi salah, seolah-olah doa ini yang satu kutip yang lain, atau mesti ada yang disalahkan. Kalau ada kita menyalahkan Alkitab, ya siapa yang diuntungkan? Yang diuntungkan adalah setan, iblis. Dia seolah menemukan celah di mana Alkitab itu salah. Padahal enggak ada salahnya sama sekali. Nah, itu adalah satu pertentangan saja yang sudah sebenarnya orang tidak salah paham dan mengajar kepada kita bahwa doa Bapa kami itu bukan mantra, bukan rumusan yang harus selalu didoakan seperti itu. Jadi Yesus mengajar intinya hampir sama, tetapi kalimat-kalimatnya berbeda. Kenapa hampir sama? Nah, yang ajar sama, tujuannya sama. Jadi seperti itu adalah bagian Alkitab yang meyakinkan kepada kita bahwa setiap firman Tuhan itu dihasilkan dari dorongan Roh Kudus, bukan oleh kehendak manusia, sehingga nggak bisa ditafsirkan menurut kesukaan sendiri, suka-suka sendiri. Terus kalau kita mengingat di situ nggak ada, tapi saya mengajak Bapak Ibu melihat di 2 Timotius 3 ayat 16, ayat yang sangat terkenal. Bahkan saya yakin kita semua sudah mempelajarinya. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Ya, di situ terjemahannya banyak ditafsirkan aneh-aneh. Dikatakan di sana, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dimulai dengan segala tulisan yang diilhamkan Allah. Dalam terjemahan bahasa Indonesia ada celah, seolah-olah ada tulisan yang tidak diilhamkan Allah. Tapi sebenarnya kalau dari bahasa Yunani-nya adalah pasagrape theou pneustos. Jadi semua tulisan itu dihembuskan keluar oleh Allah. Jadi siapa penulis Alkitab itu, siapa penulis firman Tuhan itu, sangat jelas Tuhan menghembuskan. Tuhan menghembuskan keluar
Sehingga kalau digabungkan dengan 2 Petrus 1 ayat 21 ini, siapakah penulis Alkitab? Dengan jelas adalah penulisnya, pendorongnya, pengarangnya adalah Roh Kudus sendiri atau Tuhan Allah sendiri. Itulah sebabnya Alkitab itu diberikan kepada setiap orang, tidak kata demi kata, tetapi berbentuk apa? Konsep. Ya. Tuhan mewahyukan itu tidak mendiktekan, didiktekan, tulis begini, semuanya seperti hukum 10 hukum itu, tangan Tuhan menulis itu. Enggak. Jadi firman-firman Tuhan itu diwahyukan dalam bentuk konsep. Ya. Konsep itu apa? Tuhan mewahyukan pokok pikiran kepada penulis Alkitab. Pokok pikiran mempergumulkannya, kemudian dia menyusunnya sedemikian rupa, baru dia membuat sebuah tulisan. Itulah sebabnya tadi saya contohkan doa Bapa kami yang ada di Matius dan doa Bapa kami yang ada di Lukas berbeda. Kenapa? Yang paling mendasar adalah Matius, murid Tuhan Yesus sendiri, tulisannya bernuansa Yahudi, kegenapan. Jadi itu kalau yang baca orang Yahudi langsung plong, oh begitu ya, semuanya jelas. Tapi kalau yang membaca tidak kenal perjanjian lama, apa sih artinya genap ini? Genap dari apa sih ini? Jadi bertanya-tanya. Tapi kalau pendengarnya kitab Lukas adalah jemaat yang latar belakangnya Romawi atau orang Yunani atau orang kafir. Jadi apa yang dikatakan harus dijelaskan sedemikian rupa. Apa saja yang dikatakan, mari Pak, silakan ambil tempat yang nyaman. Jadi perbedaannya semacam itu, sehingga tidaklah kita perlu mempertentangkan. Meskipun demikian, ada orang yang mencoba menunjukkan kepada kita apabila Alkitab itu ada perbedaan atau ada semacam perselisihan. Ada 2 buku, yaitu dengan judul apa? Memahami kata-kata yang sulit dalam Alkitab. Josh McDowell. Jadi saya ada bukunya, ada bagian-bagian Alkitab yang sulit atau bagian Alkitab yang nampaknya berbeda, itu ditunjukkan jalan keluarnya dengan baik. Ya, buku itu akan menolong kita kalau menghadapi perdebatan dalam Alkitab, ya, begitu. Nah, saya teringat kepada Bu Bambang karena Bu Bambang mengirimi video saya mengenai seorang yang bernama Rina Solihin, seorang laki yang bernama Saibuddin Ibrahim, yang begitu menjadikan sorotan di YouTube, bahkan di Twitter, bahkan juga di Facebook, ya. Nah, orang-orang itu seolah-olah hebat, menyalah-nyalahkan orang lain, kemudian seperti menghakimi orang lain. Padahal dia tidak tahu kebenarannya berasal dari mana. Jadi saya sampaikan kepada kita semua, jangan terpancing dengan apa yang ada di YouTube. Jangan terpancing yang ada di media sosial. Kalau ingin sumber yang pasti di internet adalah tanyalah kepada Mbah Google, ya. Itu lebih akurat, apalagi yang di Wikipedia atau Wikipedia dalam bahasa Indonesia. Jadi itu lebih bisa dipercaya. Dan kalau memang sedang memahami sesuatu yang dikatakan, carilah referensi silang. Orang ini siapa? Jangan langsung menerima lalu ikut emosi. Nah, kalau kita terima ikut emosi lalu tiba-tiba komentar, kemudian nutul lonceng, nutul subscribe, itu yang beruntung siapa? Ya, dia itu akan dapat rewardnya karena banyak yang nonton. Jadi banyak orang berkata yang kasar-kasar itu supaya apa? Mencari pembaca, mencari pendengar untuk dapat reward. Jadi jangan heran. Tadinya saya juga penasaran awal-awalnya, tapi setelah tahu bahwa itu adalah permainan orang cari duit, kita diperas oleh mereka, saya menyadari, saya menonton yang saya butuhkan sebagai hiburan, dan saya melihat
di Google yang itu dianggap penting. Ya, itu saya kira suatu dan di cross check kebenarannya. Awalnya saya mengikuti orang yang kontroversial itu adalah Paul Chan, itu yang kekristenan, dibikin sedemikian rupa. Tahu-tahu katanya pindah ke Jerman, tapi nggak ada jalan keluar apa. Jadi ternyata dia hanya menaikkan follower saja. Sekarang nggak ada apa-apa lagi. Itu yang Kristen-Kristen. Lalu kemudian ada yang untung-untungan langsung berperang, tantang-tantangan. Kita ikut emosi seolah-olah kemarin itu seperti orang Dayak dengan orang Madura itu, orang Dayak dengan orang Sunda itu. Jadi orang sudah banyak sekali, saya lihat, followernya naiknya cepat sekali. Jadi dia sudah langsung jadi YouTuber yang kaya. Dia diam di rumah mudah-mudahan dapat duit. Jadi sekali lagi jangan terpancing dengan sesuatu yang dikatakan di media sosial. Meskipun itu nampaknya viralkan itu belum tentu. Kalau dicek ya, anggaplah apa yang di media sosial itu hiburan. Kalau mencari kebenaran jangan di media sosial. Karena orang yang ngomong kita nggak tahu dasarnya dia ngomong, kita juga nggak tahu. Sehingga kita nggak bisa menimbang dan nggak bisa menentukan kebenarannya. Jadi anggaplah itu hiburan. Mungkin dia tersenyum sedikit. Kalau kita turuti jadi emosi ya kita malah yang rugi. Tiba-tiba ada tulisan segereja semuanya pindah agama jadi walah. Tiba-tiba terus dicek di mana gambarnya ini. Jadi nggak tahu gambarnya di mana orang-orang membuat gambar seperti itu. Lalu kemudian deretan artis yang tetap Kristen tapi menjalankan puasa. Jadi macam-macam ya. Sekali lagi jangan jatuh. Kalau kita berdebat, memperdebatkan Alkitab, maka sebenarnya yang diuntungkan itu siapa? Setan dan iblis, karena dia punya celah untuk meracuni iman kita. Lebih baik kita tetap percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Berbeda, tapi kita coba cari apa yang membuat berbeda. Mungkin konteksnya, mungkin tujuannya, mungkin yang dimaksudkan Tuhan itu berbeda. Gitu ya. Itulah mengenai siapa penulis Alkitab. Nomor 2 sekarang. Siapa? Bu Elvia, Bu. 2. Apa pusat isi dari Alkitab itu? Yohanes 5 ayat 39. Ya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Ya, sudah. Jadi apa? Pusat isi Alkitab itu Yesus. Tentang Yesus Kristus. Ya, jadi di situ dikatakan tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberikan kesaksian tentang aku. Jadi meskipun dia memuat kesaksian tentang aku, akunya itu siapa? Yesus. Jadi Alkitab itu kesaksian tentang Yesus. Sehingga orang menyangka dengan menyelidiki Alkitabnya sudah punya hidup kekal. Padahal orang punya hidup kekal kalau berhubungan dengan Tuhan Yesus. Kesaksiannya saja tidak cukup bahwa kita bisa mendapat hidup yang kekal. Nah, dari kesaksian itu kita tahu yang saya sebut tadi, contohnya paling jelas dalam kitab Matius. Kitab Matius menjelaskan begitu panjang lebar bahwa ada nubuat, ada kegenapan, nubuat dan kegenapan. Memang seluruh perjanjian lama dimuat banyak sekali nubuat-nubuat. Bahkan dari awal kitab Kejadian saja pasal 3 ayat 16 itu dari seorang perempuan akan lahir anak laki-laki yang akan meremukkan kepala ular dan tumitnya akan digigit oleh ular itu. Terus kalau kita berlanjut ke kitab Yesaya pasal 7 ayat 14, perempuan muda akan melahirkan. Ternyata apa?
perempuan lagi. Dan ternyata ketika kita selidiki mengapa perempuan muda kok bukan perawan, di situ memakai kata alma, adalah sebutan biasa untuk perempuan. Yesaya 9 ayat 6 bahwa dikatakan ada 5 gelar Tuhan Yesus, Raja Damai, terus kemudian penasihat ajaib, dan seterusnya ada 5 macam. Itu merupakan nubuatan daripada Tuhan Yesus. Dan akhirnya kita dapati ketika dia datang, betul-betul dia Raja Damai karena tidak menyulut peperangan sama sekali. Lalu kemudian kalau kita baca Yesaya 52 ayat 13 sampai 53 ayat 12, di sana ada 12 poin mengenai penyaliban Tuhan Yesus. Padahal 750 tahun sebelum Tuhan Yesus disalibkan, tapi seolah ditulis dengan jelas. Dan ayat-ayat itu akhirnya terkenal dengan sebutan Injil dalam Perjanjian Lama. Kalau kita ingin tahu Injil dalam Perjanjian Lama, ada di dalam Yesaya 52. Masih banyak lagi. Tapi kita akan heran kalau membaca Yesaya 52 ini. Karena dari jubah yang tidak berjahit, kemudian dipotong jadi 4, dibuang undi, dan seterusnya dikatakan di sana. Yesus mati disalibkan, dicambuk seperti anak domba yang keluh, dan dia enggak membalas, itu sudah jelas ada di sana. Disalibkan di antara 2 penjahat, jelas sekali. Jadi apa yang dikatakan di sana seolah-olah dituliskan apa yang terjadi sebelum semuanya terjadi dan diakui sebagai Injil dalam Perjanjian Lama. Itulah yang menulis dikatakan dengan jelas kesaksian tentang aku. Kalau dalam Perjanjian Baru penutup kitab Wahyu kita jelas, Wahyu pasal 22, ya Tuhan datanglah segera. Yesus berkata aku datang segera. Jadi mulai dari Kejadian sampai kitab Wahyu memberikan kesaksian tentang Yesus Kristus. Enggak ada yang lain. Terus berikutnya nomor 3. Siapa? Apa tujuan kita ditulis? Apa tujuannya? Ya. Yohanes 20 ayat 31. Yohanes 20 ayat 31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Amin. Apa tujuan Alkitab ditulis? Semua yang tercantum di sini telah dicatat. Apa tujuannya? Supaya kamu percaya. Percaya apa? Yesus Mesias Anak Allah. Iya. Nomor 1 bahwa apa tujuan Alkitab ditulis? Tercantum di sini dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah. Itu nomor 1. Apa nomor 2? Supaya Peroleh hidup dalam ya, kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam nama Yesus. Namanya itu menunjuk kepada Yesuslah Mesias. Jadi ada 2 tujuan yang dikatakan di sana. Yang pertama, memberikan kejelasan supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah yang hidup. Berarti Yesus adalah Allah itu sendiri. Lalu yang kedua, supaya oleh imanmu kamu memperoleh hidup dalam nama Yesus. Jadi itu tujuan utama Alkitab ditulis. Di situ ada banyak gambar mengenai Alkitab PL dan PB. Di situ dikatakan sudut pandang 66 pasal. Yang benar sudut pandang 66 buku ya. Pasal itu diganti buku. Perjanjian Lama ada 39 buku, Perjanjian Baru ada 27 buku. Masing-masing Perjanjian Lama menubuatkan, Perjanjian Baru menggenapi. Nah, apa yang disaksikan adalah salib Yesus. Bukan hanya Yesus pembuat mukjizat, tidak. Bukan hanya Yesus yang baik hati, tidak. Tapi Yesus yang mati di kayu salib dan bangkit.
Karena perkataan Yesus Mesias itu karena kematiannya, anak Allah itu karena kebangkitannya. Jadi kalau Yesus tidak sampai disalibkan, mati dan dibangkitkan, maka sebenarnya semua catatan Yesus itu tidak perlu diperhitungkan, ya. Jadi intinya adalah supaya kita percaya Yesuslah Mesias yang dijelaskan dari Kejadian sampai Wahyu, bahwa dia memang betul-betul anak Allah yang mati sudah bangkit kembali. Itulah tujuan Alkitab ditulis, supaya apa? Kita percaya, ya, supaya kita percaya, dan dari percaya yang meningkat kepada iman, kita memperoleh hidup yang kekal. Nomor 2, apa tujuan Alkitab ditulis? Mari Pak Agung. 1 Yohanes 1 ayat 3. Ya. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan Anaknya Yesus Kristus. Ya. Apa tujuan Alkitab ditulis? Katakan di situ. Persekutuan. Ya, supaya kamu pun beroleh persekutuan. Persekutuan dengan siapa? Ya, dengan kami, dengan Bapa, dan dengan Anaknya Yesus Kristus. Jadi ketika kita membaca Alkitab, ketika kita mendengar berita Alkitab, kita berada dalam persekutuan dengan Bapa dan dengan Yesus dan dengan hamba-hamba Tuhan yang telah memberitakan Alkitab itu kepada setiap orang. Persekutuannya di mana? Kita menjadi satu pikiran, kita menjadi satu gerakan, kita menjadi satu tujuan. Jadi masing-masing seluruh dunia mengaminkan bahwa yang memberitakan Alkitab Allah Bapa dan Yesus Kristus, dan kita sepakat bahwa ketika mendengar kesaksian Yesus yang turun ke bumi untuk menyelamatkan, kita menjadi diselamatkan. Sehingga dari semua yang diberitakan oleh 4 pihak itu, kita memperoleh hal yang sama, yaitu apa? Persekutuan dalam keselamatan. Juga punya tujuan yang sama. Tujuannya kemana? Bukan masuk surga, tapi memasuki kerajaan surga yang bisa kita hidup di dalamnya selama-lamanya. Jadi kita memiliki pemahaman yang jelas tentang hidup ini, kita memiliki tujuan yang sama dalam hidup ini, kita memiliki berkat dan gairah yang sama di dalam hidup ini dengan orang yang memberitakan, dengan Bapa, dengan Yesus. Jadi kita semua memasuki persekutuan dengan Bapa, dengan Anak, dan dengan orang percaya. Itulah sebabnya kalau kita mengingat pengakuan iman, ada 12 pengakuan iman rasuli, adalah salah satu mengenai gereja. Aku percaya kepada Allah yang sama. Mengenai gereja, aku percaya kepada gereja yang kudus dan kudus, suci. Am itu artinya apa? universal. Ya, itu universal. Dulu itu artinya Katolik. Jadi aku percaya adanya gereja yang kudus dan Katolik, dulu begitu. Lalu ada orang Protestan akhirnya mengubahnya menjadi Am. Am itu apa artinya? Universal, total, gereja seluruh dunia, gereja sebagai tubuh Kristus. Jadi dari dulu sampai nanti orang Kristen terakhir itu adalah semua anggota tubuh Kristus, satu. Tidak ada 2 tubuh, tidak ada 3 tubuh. Jadi masing-masing satu. Mulai dari Petrus yang percaya pertama, sampai mungkin cicit kita yang akan lahir nanti kalau Tuhan Yesus belum datang, itu semuanya adalah tubuh Kristus. Kepala satu, tubuh satu, dan anggota itu banyak. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan persekutuan. Jadi persekutuan itu juga artinya tidak hanya satu pemikiran, satu tujuan, satu pergumulan,
tapi juga memiliki persahabatan dengan orang percaya. Nah, persahabatan itu yang kita munculkan dalam sebuah puji-pujian yang sering kita suarakan bersama. Dalam Kristus kita bersaudara. Dari mana kita bersaudara? Ya, karena apa? Karena Kristus. Karena kita punya persekutuan. Ku cinta keluarga Tuhan. Ya. Dari mana kita keluarga Tuhan? Jadi dengan alasan seperti itu artinya kita punya sebuah persahabatan antara orang Kristen. Jadi kalau saudara ketemu dengan orang Kristen dimanapun meskipun tidak kenal, biasanya hati kita sudah langsung menyatu. Kita sudah langsung mengatakan sahabat, teman, sekutu. Sekutu itu artinya lebih dari seorang sahabat. Itulah tujuan yang kedua, yaitu bahwa selain kita percaya, nomor dua kita mengalami persekutuan dengan Bapa, dengan Yesus dan dengan seluruh orang percaya di seluruh dunia. Sekarang nomor 3. Pak Bambang, mari Pak. 3 apa tujuan? Ya. Pak Bambang. Ya. Loh, Pak Teguh sudah belum? Sudah jadi. Oh, Petrus 2 ayat 2. Ya. Apa tujuannya? Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Ya. Betul. Betul. Dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Ya. Kita seolah-olah nggak menemukan apa tujuan Alkitab ditulis. Di situ hampir nggak bisa dapat jawaban langsung, tetapi ada bentuk negatifnya dari kata itu. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Siapa ini? Adalah orang-orang yang tidak mencintai Alkitab, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Maaf, ini salah. 1 Petrus 2 ayat 1 Petrus 2 ayat 2 nya Beda. Dan jadilah sama seperti bayi yang belum lahir. 1 Petrus 2 2 ayat 2. ayat 2. Ampunilah dosa. Makanya kok nggak masuk akal banget. Ya, jadi benarkan. Jadi apa yang kita lihat di dalam membaca Alkitab, tujuan Alkitab itu ditulis adalah, belum siap, baca lagi. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Supaya kita